Guys. Jangan kasih tahu Jepang ya, jangan kasih tahu Jepang. Ini rahasia kita. Jangan kasih tahu Jepang, nanti ketahuan, waduh, bingung dia bahwa kita semuanya bisa guys. Jangan kita kasih tahu Jepang. Halo, ya kembali lagi dengan channel saya ya, membahas untuk permesinan kapal simple yang kecil-kecil aja dulu. Siapa tahu bagus, berguna bagi Anda. Mohon bantuannya, klik like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman. Nah, jadi kali ini saya ingin membagi pekerjaannya sedikit karena kulkas saya yang biasa disebut itu danrum. Danrum itu beres, esnya itu menumpuk di sistemnya itu menumpuk. Jadi ya guys, di evaporatornya itu es menumpuk sangat tebal, sangat banyak. Jadi itu kan bisa, kalau ada pemeriksaan bisa juga kena NC ya, yang artinya tidak sesuai. Maka kapal bisa ada surat peringatan, tidak diperbaiki, maka kapal bisa ditahan karena kondisi kapal tidak layak ya. Karena itu kulkas sangat penting untuk menyimpan bahan makanan berupa sayuran ataupun berupa ikan, daging yang beku ataupun yang harus didinginkan. Jadi saya naik di sini sudah baru beberapa bulan, cuman kru itu atau orang-orang di sini itu mengeluh kulkasnya itu tidak dingin karena selalu defrost, dingin tapi tidak efisien gitu, karena selalu es bergumpal di mana-mana, di sistem itu bergumpal di mana-mana. Jadi saya periksa ternyata sampai fan-nya itu terbungkus, terselimuti oleh es yang sangat tebal. Jadi fan-nya itu saya cabut, saya potong kabelnya, saya cabut, saya bongkar, saya mau perbaiki fan-nya itu, namun gagal. Jadi saya juga berpikir pusing, kalau menunggu dari perusahaan itu mungkin sangat lama. Jadi kita nggak tahu kapan perusahaan itu akan menyaplai, karena perusahaan itu sifatnya harus detail. Dikirim satu kali masih kurang lagi informasi pengirimannya, dikirim lagi masih kurang. Jadi saya nggak mau ambil pusing, saya cari aja fan yang sesuai, yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi saya ketemu itu, namanya itu fan dari komputer guys, yang ukurannya yang kotak, ukurannya segini. Nah itu saya tes, saya coba di tegangan 110, tapi namun di dalam sistem danrum itu menggunakan 220, sementara kompresornya sendiri itu menggunakan 440. Nah bagaimana coba? Apa nggak pusing itu? Dan orang katanya juga orang dok sudah mencoba memperbaiki namun gagal. Nah orang dok bayangin waktu ngedok di mana, di tempat mana begitu, jadi gagal. Jadi ini saya sudah usahakan, saya sudah cari fan-nya itu yang memang tidak sesuai tapi bisa membantu. Nah buktinya saya cek, karena memang fan-nya ini fan spesial. Jadi fan spesial itu kumparannya itu terbungkus oleh campuran dari seperti silikon guys. Jadi dia terbungkus nggak seperti fan-fan biasa yang hanya pakai serla atau pernis. Ini terbungkus spesial itu kumparannya. Jadi saya modif, saya bungkus, saya berikan epoksi guys, karena ini elektrik motornya kan di dalam mesin pendingin itu kan sangat khusus. Jadi sebelumnya memang kumparan dari elektrik motornya itu terbungkus rapi oleh epoksi. Jadi fan yang saya punya ini belum diepoksi. Jadi untuk bertahan lama guys, lebih baik saya epoksi itu kumparannya, maka jadilah seperti ini. Sudah bagus guys, sangat memuaskan ya, hasilnya sangat bagus, memuaskan. Di dalam itu bisa disimpan bahan makanan yang sampai 1 derajat penyimpanannya, terserah mau daging atau apa bisa di setel juga. Jadi sangat bagus ya guys. Jadi
sebenarnya kita bisa semuanya guys, dalam melakukan perbaikan apapun di kapal. Bahkan kemampuan kita melebihi negara-negara lain. Kalau begitu semua kapal bisa kita perbaiki yang rusak-rusak. Nah, jadi negara-negara lain kan akan terheran-heran nanti guys. Jadi bagi teman-teman ya, semangat bekerja, tetap mau bekerja, tetap juga mencari pembaruan yang memperbaiki yang pembaruan, walaupun kita nggak tahu, berusaha dulu guys, pasti bisa. Terima kasih. Ini kulkas banyak esnya. Ini kipas tidak ada. Jadi kita mau modif kasih kipas seperti ini ya guys. Nggak tahu bisa apa enggak. Jadi ini kemungkinan kurang freon juga mungkin ya, diduga. Kita coba aja. Kulkas berbuah, baku semua beres. Ini kita sedang periksa dulu semua komponennya ya. Komponen luar ya, bagian luar outdoor, maksudnya kompresor ini tidak ada esnya. Kita periksa dulu semuanya ya, agar kita yakin bahwasanya benar-benar memang kerusakannya itu karena memang fan ya, tidak ada beku, namun sedikit ada air ya. Nah, itu air karena hasil dari pipa-pipa yang beku sepanjang evaporator sampai ke permesinannya. Dia sudah depros kembali. Kita periksa semuanya ya guys, pelan-pelan kita periksa benar kita yakin apakah memang fan-nya bermasalah. Tapi sepertinya memang fan-nya ya, kalau sudah beres seperti itu ya memang fan-nya yang rusak ataupun kurang freonnya. Tapi kuat dugaan kita itu fan-nya ya guys, fan-nya yang tidak ada, jadi kulkasnya atau mesinnya tidak bekerja secara efisien, tidak mendinginkan buangan itu secara efisien ya. Memang itu dugaan kuat kita ya. Nah, ini kita periksa semuanya, kita periksa detail pelan-pelan ya. Depros es ya, depros itu usaha untuk menghilangkan esnya itu ya dari sistemnya itu ya, karena kita mau mengecek kabelnya itu, jadi esnya harus hilang ya. Kita semprot pakai air dan menggunakan blower ini ya, 110 volt ya. Sebelumnya blower kita gunakan itu 220 ya, ini kita gunakan 110. Hasil ya guys, kita penggantian fan modifikasi itu menggunakan fan dari komputer begitu ya, 110 volt. Nah, ini ruangan ini sudah -1 ya guys, atau 0 derajat lah kira-kira. Nah, itu 0 derajat ya, kita pasang temperatur sudah sesuai guys sama ini keinginan termodigitalnya ya. Ini setelannya ya sudah sesuai kok. Udah mantap ya. Sebelumnya itu bisa sampai 20 derajat guys, bayangin kulkas sebesar ini. Kulkas ini sangat besar, bahkan orang bisa masuk guys. Nah, besar sekali, itu bisa berapa meter kubik itu masuk ke dalam itu. Bahkan mayat atau orang pun bisa masuk, disimpan di sini. Nah, besar ya guys. Ini sudah berhasil ya, berhasil. Ori, mantap. Yeah.